Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para yai, sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, takmir, masjid, Darul Hijrah, sedaya pengurus, dan seluruh jamaah Masjid Darul Hijrah, serta para pemirsa dimanapun berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama kita bersyukur jamaah sekalian masih diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk hadir sebagai seorang beriman, menunaikan berjamaah, menunaikan ibadah, berbagai macam aktivitas, amal-amal sholih. Mudah-mudahan amalan kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar menjadi wasilah, menjadi perantara, dimudahkan segala kesulitan kita, dilancarkan segala usaha kita, diberkahi rizki, keluarga dan umur kita, sehat walafiat sekeluarga, dan yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya mohon kepada Allah mudah-mudahan syukur kita ini ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga barakah dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat ma'assalam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ini yang di arsir-arsir itu, yang di blok-blok itu ya, mas sekalian, hijau muda itu roknya tarkik tipis ya, qala atau tebel ya, tafkhim ya. Wa idz qala rabbuka, makanya di ardi itu juga di warna hijau ya. Wa idz qala, dan wadhkur idz qala, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad ketika berfirman sapa rabbuka, pangeran sira Allah Subhanahu wa Ta'ala, dawuh lil malaikati, yang warna biru ini mad wajib muttasil ya. Mad wajib muttasil karena ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Lil malaikati, berfirman kepada para malaikat. Jadi Allah ini menceritakan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad tahu bahwa Allah pernah berfirman kepada para malaikat, dawuh inni, nunnya ini hunnah ya, di garis merah. Inni ja'ilun, sesungguhnya saya, kata Allah, ja'ilun fil ardi, zat yang menciptakan, fil ardi, di bumi. Ja'ilun fil ardi, lu itu diwarnai abu-abu ini bacaan ikhfa hakiki ya. Ja'ilun fil ardi khalifah ya, sebagai khalifah. Allah dawuh kepada malaikat, saya menciptakan di muka bumi seorang khalifah, seorang
kepercayaan, delegasi, ya, seorang tim, ya, sekelompok tim dari Allah. Nah, ini jamaah sekalian. Nah, malaikat sebagai makhluk yang merasa paling duluan atau juga merasa paling suci, merasa paling taat kepada Allah, mereka mengatakan, qalu, katanya, ataj'alu fiha, ya Allah, mau jenengan mau menjadikan fiha, di bumi ini, man, orang-orang yang yufsidu, yang bikin kerusakan, fiha, di bumi. Ya Allah, masa jenengan mau menciptakan makhluk yang nanti akan bikin kerusakan aja di bumi? Ya, cuma kemalingan, kriminalitas, macam-macam itu. Ya, itu sudah ditebak, diramal oleh, diprediksi oleh malaikat. Gitu. Wa yasfikud dima, dan mengalirkan darah. Artinya wa yaqtulunan nas bighairi haqq. Mereka banyak yang membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Ya, sekarang ini nyawa manusia itu seperti kayak mata ini tikus ya. Ya, kasusnya yang dimutilasi lah dan sebagainya, sampai segitunya. Orang sekarang tuh gampang emosi. Sedikit tersinggung saja kadang-kadang, ya, emosinya ada karu-karuan. Itu zaman sekarang. Dan ini sudah, prediksi ini sudah dijelaskan, disampaikan oleh malaikat, ya, sebagai makhluk yang layak nama amarallah, sebagai makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Itu malaikat. Karena nggak punya nafsu, ya. Arep minum minuman keras, nggak seneng. Ya, ngapain minuman keras? Minuman setan. Jadi minum lah setan, kebagian apa? Itu malaikat. Mau berbuat zina, ngapain? Nggak suka perempuan kok. Mereka bukan laki-laki, bukan perempuan. Tapi ya terus datang bencong. Ya, nggak laki-laki, perempuan. Ya memang nggak punya keinginan. Ya, beda dengan manusia. Manusia punya nafsu, walaupun dibarengi dengan akal. Tinggal nafsunya apa akalnya lebih menang. Nanti mereka mengatakan, wa nahnu, sedangkan kami, wahai Allah, nusabbihu, selalu bertasbih, bihamdika, dengan memuji panjenengan. Ngapain jenengan kok gawe wong sonar, ricuan, tukang resek, kasarannya ngono. Padahal kami ini, ya Allah, yang suka bertasbih, beribadah datang panjenengan, mensucikan panjenengan, ya, bihamdika, dengan pujian panjenengan, ya, wa nuqaddisulak, dan kami juga yang mensucikan asma panjenengan. Kami juga yang berbuat suci, usaha untuk membersihkan diri kami demi panjenengan, demi meraih ridho panjenengan. Dijawab oleh Gusti Allah. Qala, dawuh sapa Allah, inni a'lamu ma la ta'lamu. Malaikat, kono cek cerewet, gak usah unjuk rasa, gak usah demonstrasi. Inni a'lamu, aku ini lebih tahu. Ya, sesungguhnya saya, kata Allah, a'lamu, lebih tahu, maha tahu, ma la ta'lamun, terhadap apapun yang kalian tidak tahu. Jadi Allah punya hikmah tersendiri, punya tujuan, planning dan ending tersendiri menciptakan manusia itu. Balik kepada ayatnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, jadi tidak sia-sia. Dan walaupun kalau jenengan ini diramal malaikat banyak yang berbuat maksiat, banyak yang membunuh, banyak yang bikin kerusakan di muka bumi, tapi Allah punya kehendak lain. Itu kehendaknya apa? Lah nek bumi ki gong liwang-liwong gak ana wonge blas. Ya, sakmene ambane. Ya kan? Nah, terus gimana? Siapa nanti yang mengelola? Disinilah jamaah sekalian, maka kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 30 ini, ya, antara lain ingkang sepindah inggih menika Allah menjadikan manusia sebagai khalifah. Minimal tinggi ramen-ramen bumi, yes, bumi ini gak ada wonge, ya kan? Isinya mek pohon-pohonan, hutan belantara, atau mungkin binatang-binatang, ya, seperti itu.
atau ini, maka Allah menciptakan manusia sebagai khalifah. Sedangkan malaikat ya, ini dalam ayat ini disimpulkan sebagai makhluk yang senantiasa bertasbih, memuliakan Allah dan mensucikan Allah. Yang ketiga, ayat ini menyimpulkan Allah lah yang mengatur segalanya. Allah juga yang berkehendak ya terhadap ciptaannya. Allah juga yang maha tahu hakikat apapun yang diciptakannya. Ada sekolah jenengan tidak boleh. Ini ayat ini juga menggambarkan kepada kolon jenengan jangan sampai ada suudzon kepada Allah. Jangan sampai ada negatif thinking kepada Allah. Allah misalnya menciptakan sakit kepada kita. Ngapain sih kok Allah menciptakan sakit? Oh sehat ya penak. Ya. Kita khusnuzon. Kenapa kok sakit? Berarti ada hikmahnya. Apa? Minimal kita bertaubat. Kenapa ada masalah? Sajane Allah kan ya bisa misalnya menciptakan kalau jenengan tanpa masalah. Ya, masa kalah sama pegadaian. Ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Ya kan? Jadi seperti itu. Dan kita dibikin masalah sama Allah. Kenapa? Ternyata outputnya adalah, tujuan akhirnya adalah agar manusia lebih dewasa, memiliki cara-cara solusi terhadap permasalahannya. Dan baik-baik saja, Pak. Ya, bisa-bisa orang itu kalau nggak ada masalah bisa sombong, ya kan? Lihat itu Raja Fir'aun itu. Itu kan karena nggak punya masalah apa-apa. Semua serba tercukupi, sombong. Korun, ya kan? Merasa kaya raya. Akhirnya sombong. Dan sebagainya. Ini maka kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia ini adalah sebagai khalifah fil ardi. Manusia sebagai khalifah fil ardi. Manusia itu dalam bahasa Arab al-insan. Apa itu al-insan? Manusia, dari kata ansa yunsi, orang yang gampang terlupakan. Makanya sampai kalau jenengan diwajibin ngaji, mencari ilmu, itu karena sifatnya manusia gampang lupa. Gampang lupa. Itu pun ada hikmahnya. Kenapa tidak dibikin ingat terus saja? Ada Allah kok ciptakan lupa kepada kita. Coba bayangin Bapak Ibu, seandainya kalau jenengan juga sifat lupa, gitu. Baik kula ngeten iki pokok gak duwe lali nek bojoku mati. Niku ya susah terus. Nyatane gara-gara lali nek bojoku mati aku ya guyonan karo jenengan. Kadang-kadang ketemu Mbak Siti, Mbak Evi ngono ya lirik-lirikan gitu. Nah, itu karena punya sifat lali. Atau orang itu kalau punya sifat lupa, tidak selalu mengingat-ingat kesalahan orang lain. Bahkan sampai diutangi liyane kalau lali. Ya, seneng aku diutangi terus lali. Ya, seperti itu. Jadi orang itu ya serba sementara, kadang ya lupa, kadang ya ingat. Kan ngoten gitu. Akhirnya ya pun jering namung kalih niku. Nek gak nikmat ya musibah. Ngoten. Makanya dikirim syukur sama sabar. Ono nikmat alhamdulillah. Ono musibah inna lillah. Jadi penak. Dan itulah yang dikagumi oleh Rasulullah sebagai seorang beriman. Jadi manusia di sini dalam hal yang orang yang mengambil pelajaran, ya selalu meningkatkan kualitas kehidupan, akan menjadi orang-orang yang hidupnya stabil, dinamis, ya, nggak gampang frustasi, tapi tidak juga gampang menyombongkan diri. Ya, nikmat sementara, musibah sementara, gitu. Tersenyum, guyu sementara. Nangis juga sementara. Sampai kok guyu terus, malah medeni, gitu. Atau nangis terus, ya juga tidak mungkin. Kadang ya nangis, kadang tertawa. Itulah manusia. Makanya keunikan manusia inilah yang kemudian dinobatkan sebagai khalifah. Bapak Ibu yang saya muliakan, lalu apa sih khalifah itu? Karena ya, di khalifah ini secara lugawi artinya pengganti. Pengganti. Khalafa yakhlifu khalifah. Ya, atau akhlafa yukhlifu khalifah.
sebagai pengganti, yang dalam hal ini nggak main-main, yang nunjuk ini langsung Allah. Jadi panjenengan sebagai manusia mendapat SK-nya Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah fil ardi. Makanya makna istilahnya, terminologinya adalah khalifah, yaitu seorang manusia yang diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wakilnya. Coba. Enggak main-main Pak kalau jenengan itu. Wakilnya Gusti Allah. Weh, gaya gitu. Pak Kusnar wakil RW ngono. Oh ya. Ngono wis punya otoritas. Apalagi manusia wakilnya Allah. Jadi punya otoritas untuk memakmurkan di muka bumi. Makanya manusia ini juga termasuk disebut dengan pemimpin. Memimpin dirinya, memimpin orang lain, keluarganya, lingkungannya, seperti itu. Maka tugas mulia seorang khalifah, walaupun berat, ya, maka memakmurkan di muka bumi ini. Karena kompleksitas tugasnya yang luar biasa inilah, maka seorang manusia harus memiliki kemampuan, memiliki kewenangan. Untuk apa? Untuk mengelola alam semesta ini. Ya, ngapun tidak usah jauh-jauh. RW 2 ini loh Pak, gitu. Tanpa adanya khalifah fil ardi panjenengan, nggak ada inisiatif bagaimana merubah kampung ini lebih baik. Ya, tidak bisa baik. Masjid Darul Hijrah ini, ya kan, tanpa adanya panjenengan sebagai khalifah yang tidak punya kemampuan untuk mengelola ini, nggak mungkin Pak. Bisa sehebat ini, seindah ini, sesejuk ini. Ya, bayangkan Pak, takmir masjid Ustadz Mulyanto melukis imaman sampai nake menek-menek beriko loh, pirang dino gitu. Ya, Masya Allah, sampai pagar wis ganti ping piro. Matur nuwun, pagernya saya pakai di pondok saya. Barakallah ya, atas nama pribadi dan Yayasan Alfiatun Najah menyampaikan terima kasih. Ternyata pas, hanya nambah, jadi dipotong sedikit itu. Pas banget ya Allah. Tengah-tengah itu ada kayak logonya itu Pak. Tak kasih cap pondok pesantren An-Najah. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Ya. Ini kerjasama dengan Gria Al-Quran Suara Muslim Surabaya yang nanti akan berulang tahun di Balai Pemuda. Monggo panjenengan rawuh. Nanti yang ngisi saya sama Ustadz Soleh Drehem, guru saya. Nanti monggo tanggal 22 di Balai Pemuda, gratis, nggak usah biaya, ya, karena saya sudah dibiayai. Masya Allah. Jadi barakallah, jazakumullah kepada takmir masjid dan seluruh jamaah, karena itu ada jariah panjenengan, ya, mudah-mudahan mengalir pahalanya untuk panjenengan semua. Ini ya Rabbal Alamin. Jadi itu. Maka seorang khalifah ini jamaah sekalian yang memiliki kemampuan mengelola alam ini, ya tentu diberi amanah. Maka harus kita laksanakan sesuai amanah kita. Itu jamaah sekalian. Maka dalam hal ini ada sebuah hadis dari Abu Hurairah, riwayat sahih dari Imam Muslim, ya, Rasulullah bersabda, kullukum ra'in famas'ulun ar-ra'iyat. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, famas'ulun ar-ra'iyati, maka akan ditanya, dipertanggungjawabkan tentang kepemimpinannya. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhu. Seorang pemimpin di wilayah komplek tertentu di kalangan manusia itu juga punya amanah tanggung jawab yang nanti akan dipertanyakan di hari kiamat. Warrajulu ra'in 'ala ahli baitihi. Seorang suami juga punya tanggungan terhadap keluarganya dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana tanggung jawabmu kepada istrimu, kepada anak-anakmu, ya, pendidikannya, makan minumnya, apakah benar-benar sudah halal, ya, dan sebagainya. Ya, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi. Ya, seorang istri juga
sebagai pemimpin terhadap rumah tangganya. Rumah tangga rapi apa enggak. Kemudian wawaladihi, termasuk amanah terhadap anak-anaknya suami. Ya, kenapa kok anaknya suami? Bisa jadi suami nikah lagi walaupun bukan anak kandung. Ya, itu di bawah kepemimpinan panjenengan. Wahia mas'ulatun anhum, itu juga nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Wal abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Seorang pembantu, seorang asisten juga bertanggung jawab, nanti akan dipertanyakan oleh Allah. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Sekali lagi, ingatlah bahwa setiap kalian itu adalah menjadi pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Ra'in itu makna letterleknya itu bocah angon, penggembala. Makanya Sunan Giri ngarang lagu bocah angon itu ya dari sini. Bocah angon penek no blimbing kui, nunyu penek no kanggo baso. Bocah angon, kenapa menek blimbing? Tugas kula jenengan minimal sholat 5 waktu sebagai tiang agama. Ya, 5 waktu, 5 rukun Islam, 5 hukum Islam, 5. Nah, dan ini jangan sekalian. Maka seorang muslim ya harus tahu bahwa sebagai seorang khalifah memiliki tugas-tugas yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tugas-tugas yang pada intinya harus berada di garis terdepan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang khalifah. Maka sebagai seorang khalifah ini jamaah sekalian memiliki beberapa tugas ya, berkewajiban. Yang pertama menjaga keadilan. Ya, dikatakan manusia itu ya kudu adil. Ya, bersikap adil terhadap segala aspek kehidupan. Ya. Jadi adil dalam diri kita, adil dalam keluarga kita, adil dalam lingkungan kita. Ya, sesuai dengan kapasitas kita. Bahkan adil di sini termasuk dalam kaitannya terkait dengan hubungan sosial, ekonomi, berpolitik, ya kan? Panjenengan kok ada yang jadi pemerintah, jadilah pemerintah yang adil. Nah, ini jamaah sekalian. Maka di surah Shad ayat 26 Allah menegaskan terkait dengan kisahnya Nabi Daud. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wahai Dawud, kami Allah jadikan kamu, saya angkat mendapat SK menjadi khalifah di bumi. Maka fahkum bainan nasi bil haqqi. Maka putuskanlah pengadilan seadil-adilnya terhadap sesama manusia. Gitu. Wala tattabi'il hawa, dan jangan mengikuti hawa nafsumu. Fayudhillaka, sehingga akan menyesatkanmu an sabilillah, dari jalan Allah. Jadi orang yang tidak adil mengikuti hawa nafsunya itu berarti orang yang berpaling atau tersesat dari jalan Allah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabu syadidun bima nasu yaumal hisab. Ya, sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Bima nasu yaumal hisab, disebabkan karena lupanya mereka terhadap hari hisab. Jadi karena tidak menyadari adanya hari hisab, sehingga tidak adil di dalam bersikap, itulah nanti akan mendapatkan azab. Naudzubillah. Ini jamaah sekalian. Tugas yang pertama sebagai khalifah adalah bersikap adil atau menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu khalifah. Ya. Jadi kalau ini ditempatkan di sini, ya itu namanya adil. Kalau ada sesuatu yang ditempatkan di lain pada tempat yang
proporsional, ya berarti itu zalim, ya, menyalahi kodrat amanah sebagai khalifah. Tugas khalifah yang kedua, jamaah sekalian, ya, seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa tugas manusia sebagai khalifah di bumi yang kedua adalah menjadi pemimpin. Ini sudah selayaknya panjenengan jadi pemimpin, yang tadi sudah disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, pemimpin yang siap mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan secara pribadi diberi amanah Allah untuk beribadah kepada Allah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Itu khalifah. Kemudian menjadi pemimpin yang memiliki sifat, ya, tangguh, punya prinsip, punya jati diri, ya, tidak mudah menyerah, berani karena benar, memiliki tanggung jawab yang sebaik-baiknya, di samping juga punya kecerdasan. Cerdas itu bukan seorang yang pinter, titelnya sundul langit, bukan. Orang yang cerdas itu juga orang yang termasuk kepekaannya, ya peka perintah Allah, ya peka sosial, ya peka di tengah-tengah masyarakat kita. Itu seperti itu jamaah sekalian. Ini sebagai khalifah fil ardi, yaitu menjadi pemimpin. Mimpin awake dhewe cek gak dikalahne hawa nafsune. Makanya jihad yang paling berat itu adalah melawan hawa nafsunya. Tugas manusia sebagai khalifah yang ketiga jamaah sekalian, ya, yaitu ini menjaga lingkungan. Ya. Jadi makanya nggak boleh meremehkan. Jenengan menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan, ya, lingkungan rumah kita, lingkungan masyarakat kita, ya, itu termasuk tugas kita sebagai khalifah. Ya, makanya semua dalam Islam itu menjadi nilai ibadah. Panjenengan kerja bakti itu jadi ibadah. Panjenengan silaturahmi jadi ibadah. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ini jamaah sekalian, sebagai penjaga lingkungan, maka kalau jenengan wajib memelihara bumi. Kalau bahasa suara Surabaya itu alam jaga kita, kita jaga alam, gitu ya. Lingkungan agar menjadi tempat yang aman, yang nyaman, yang bersih, gitu, yang rapi dan sebagainya. Islam mengajarkan betapa pentingnya menjaga keberlanjutan amal, keberlanjutan alam, dan memelihara keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Ya, yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Allahu nadhif. Allah itu bersih. Yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Cinta kepada orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Makanya panjenengan rawuh ke masjid juga memakai baju yang paling bagus. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Itu sebagai khalifah. Semata-mata kalau panjenengan dalam melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, ya semua yang kita lakukan terkait dengan kebaikan-kebaikan kita, lingkungan kita, keluarga kita, itu adalah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mas'ulun ar-ra'iyati. Yang terakhir jamaah sekalian, yang keempat, tugas manusia sebagai khalifah fil ardi adalah ini yang paling fundamental adalah ubudu rabbakum, beribadah datang Allah dan mengenal Allah. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Orang yang tahu siapa Tuhannya atau melalui mengetahui diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang tahu siapa dirinya maka akan tahu siapa Tuhannya. Tahu diri kita dari mana diciptakan, dari apa diciptakan, maka kita akan tahu betapa Allah Maha Kuasa terhadap penciptaan kita. Ketika kita tahu bahwa diri kita sebagai pemimpin, sebagai khalifah, ya, dan yang memberi khalifah, memberi amanah adalah Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya kita akan tahu siapa Allah itu. Sehingga yang kita harapkan dari kekhalifahan panjenengan semua akan menjadi nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian,
Dan tugas manusia ini luar biasa. Jadi sebagai khalifah fil ardi, ya tugasnya adalah beribadah kepada Allah. Bahkan semua yang terangkum dari nomor 1 sampai nomor 3 itu juga pada akhirnya bernilai ibadah, ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, serta memperdalam wawasan terhadap kudrah iradanya Allah. Panjenengan menata kehidupan sebagai khalifah, ya ditoto sing apik, dalane apik dan sebagainya. Akhirnya panjenengan akan tahu betapa Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat apresiasi kepada peran panjenengan merubah suatu lingkungan menjadi lebih baik lagi. Ya, kok nggak ada nilai ibadahnya, tidak ada nilai pahalanya. Makanya orang Islam itu berbuat apapun ada nilai pahalanya, teman sekalian. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapat pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Itu seperti itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala di surah Al-An'am ayat 162 sampai 163 dari peran serta panjenengan sebagai khalifah fil ardi yang tunduk patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam kehidupannya selalu menghayati qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kalau di doa doa iftitah itu wa ana minal muslimin, boleh panjenengan wa ana awwalul muslimin, itu juga tidak apa-apa walaupun di dalam sholat. Kul katakan Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan rangkaian ibadahku. Rangkaian nusuki itu ibadah bermacam-macam, yo ritual, yo sosial, ya. Nah, cara bahasa bulan Sya'ban, ya, bulan Sya'ban itu orang Jawa nyebutnya bulan apa, Pak? Ruah, gitu. Ternyata ruah ini menggambarkan seluruh rangkaian ibadah kula jenengan, baik yang langsung kepada Allah secara ritual maupun yang tidak langsung melalui ibadah sosial. Apa itu maksudnya? Kula jenengan berbuat baik kepada semua makhluk Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Makanya terus ada arwah. Kula jenengan tidak boleh hanya berbuat baik kepada orang yang masih hidup. Orang yang sudah meninggal pun kula jenengan harus berbuat baik. Melalui apa? Melalui doa. Orang kok terus kuburan ini sama kayak gula, kopi, ya, supermi, boten. Ya, mereka nggak arep, tapi apa? Doa. Makanya orang Jawa itu karena terkait dengan arwah, maka kula jenengan ketika mau masuk Ramadan jangan lupa kirim doa sehingga muncul tradisi nyekar. Nyekar itu apa? Sekar itu apa? Kembang itu apa? Doa. Biasa Yasin tahlil, monggo melalui Yasin tahlil. Sehingga langsung praktis, ya, melalui Allah maghfir lahum warhamhum, langsung monggo, ya, itu nyekar. Nah ini kok jenengan nggawa kembang tenan, itu ya ubah rapine mawon. Dari dawuh Kanjeng Nabi ketika ada sebatang kurma ditancapkan yang ternyata bisa meringankan azab yang di alam kubur itu. Ya, tapi jangan hanya kembang tok, Bu. Jenengan ngubur nggawa kembang tok sak gledekan, digrujuk banyu 5 curigen. Gandung 15 tolat oleh. Ya kelepoken mayite. Jadi maksudnya di sini adalah kembang. Di samping itu nek ziarah kubur diharapkan ingat mati. Makanya terus muncul lagunya kembang jenenge turi-turi putih. Yang ketiga, turi putih di tandur yang kebon agung. Turi putih itu lambang kematian, dibungkus kain kafan warnane putih, di tandur yang kebon agung. Tegesin apa? Dikubur. Mari dikubur, ono celeret, tiba nyemplung. Celeret itu cahaya. Apa itu? Malaikat. Malaikat datang, mbok ira kembange apa? Terus datang itu nakoni kula jenengan. Fulan, ngono ana malaikat. Biasa kan ngono, Pak Udin iki. Itu jilmane mungkar nakir, hati-hati. Jadi itu ditalkin, dituntun. Khazin, tapi aja mati dhisik ngono. Engko nek ana malaikat loro jenenge mungkar nakir aja wedi yo. Engko arepe nakoni awakmu. Ngoten. Mbok ira kembange apa?
Lah jenengan sing biasa ngaji ngeten iki insyaallah gampang. Wong sedo niku apa jare uripe. Meninggalnya manusia itu tergantung hidupnya. Ketika di dunia beramal soleh, solikah, ahli ibadah kayak jenengan para jamaah, insya Allah gampang ditanya malaikat. Gitu? Saya tahu ibadah, misalnya ketemu kados kula gitu, sapa jenengmu? Ozin malaikat. Omah mundi Irak, lah kok Irak nggih, ideke jarak, ya wis. Tahu ibadah blas. Ngaji gak tahu. Delok TV bendino. Ditakoni, "Marabbuka, sapa pangeranmu?" Palapa. Delok palapa tok. Itu bahayanya di situ. Makanya mengingat mati terus mawas diri, golek sangone mati. Sangone mati niku napa? Ya hablum minallah hablum minan nas. Bali ngoten. Makanya setelah nyekar ana tradisi megengan. Jajane apem mboten donat, Bu. Nek donat itu bolong tengahe. Bablas bundas ya. Nek apem cara bahasa Arab afun, nyuwun sepura nang Gusti Allah. Afun nyuwun sepura marang sepodo-podo. Jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin itu tidak setelah hari raya sebetulnya. Mulai sebelum Ramadan itu jenengan bersihkan dosa kepada Allah dan kepada sesama manusia. Saling memaafkan ya masuk Ramadan. Wal afina anin nas. Apem. Makanya kok nek bar tarawih witir ana dungane Allahumma innaka afuwun karim. Wong Jawa pian gak iso muni afuwun dadi apem. Lah saiki jenengan wis iso ya aja muni ngono. Allahumma innaka apem karim ya aja. Wis iso. Seperti itu. Di samping itu jamaah sekalian, apem itu filosofi bahwa kehidupan manusia dua warna. Nek gak putih ya ireng. Ati ya ngono, nek gak bersih ya kotor. Nah dibersihkan, makanya di atas apem itu ada secuil buah apa itu? Nangka. Kenapa bukan pencit? Nangka itu bahasa Arab, anko, bersihkan hatimu. Itu tazkiyatun nafsi, ya, dari sifat-sifat tercela. Sampai segitunya jemaah sekalian. Lalu masuk Ramadan dalam keadaan bersih, layak untuk bertakarrub kepada Allah, meraih pahala yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu jemaah sekalian. Baik, kita harus gendingan kabeh iki ya. Kesimpulan aja bahwa sebagai khalifah fil ardi jemaah sekalian, manusia yang ditunjuk oleh Allah sebagai pemimpin di muka bumi ini, jangan lupa tugas kita yang pertama ya, menjaga supremasi hukum, menjaga keadilan ya. Yang kedua, siap menjadi pemimpin yang harus diteladani oleh yang dipimpin ya, dalam kapasitas kita masing-masing. Yang ketiga, menjaga lingkungan. Dan yang keempat, ya, dari nomor 1, 2, dan 3 itu pada intinya adalah beribadah dan mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari situ jamaah sekalian, mudah-mudahan kita benar-benar menjadi hamba Allah yang dipercaya oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan tugas-tugas khalifah kita di muka bumi Allah atas izin Allah, atas perintah Allah ini, sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, mendapatkan ridha Allah, maslahah barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Monggo sebelum kita tutup, monggo Pak Gus. Waalaikumsalam. Kita ini tidak lepas dari skenario Allah. Kalau kita lihat awal kejadian penciptaan manusia, Nabi Adam digoda oleh iblis sehingga makan dua kulti. Dari situ akhirnya Nabi Adam diturunkan ke bumi sehingga berakhir menjadi manusia sekian banyaknya ini.
Dan itu termasuk skenario dari Allah. Nggih. Kalau dilihat dari saya, memang kita itu seakan-akan benci terhadap iblis atau setan yang menggoda Nabi Adam tersebut. Tapi secara hakikat sebenarnya iblis pun mengerjakan perintah dari Allah untuk menggoda apa ini Nabi Adam, sehingga diturunkan bisa beranaknya jadi manusia banyak ini sehingga menjadi wali atau wakil Allah ini khalifah ya. Jadi pertanyaan saya, kenapa kok sebagian memang memahaminya benci dengan iblis, padahal dengan karya dari iblis itu sebenarnya menguntungkan karena kita bisa bermasyarakat, bisa jadi umat sebanyak. Iya, Masya Allah. Dan secara hakikatnya itu sebenarnya dia juga melaksanakan perintah Allah. Iya. Ya, saya mohon penjelasannya. Matur nuwun. Yang pertama bahwa inilah maha skenarionya Allah. Ya, bahwa makanya ini juga menjadi pelajaran buat kita. Problem apapun dalam kehidupan kita itu sebetulnya adalah skenarionya Allah. Ketika kita sikapi dengan bijaksana, tetap berada di koridor aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti akan baik pada akhirnya. Cara bahasa entertainment indah pada waktunya, gitu. Siapa yang sangka bahwa gara-gara godaan iblis lalu kemudian turun ke muka bumi direwangi jagat eta jagat kulon golei ketemu di padang Arafah antara Adam dan Hawa. Perjuangannya seperti itu. Itu menggambarkan bahwa kalau jangan dalam masalah ini jangan putus asa. Kejar sampai dapat, cari solusi yang terbaik, tapi tetap mengikuti aturan Allah. Itu yang dilakukan Nabi Adam. Perjuangan dalam kehidupan itu enggak main-main, Pak. Mendapatkan cinta kembalinya cinta kasih sayang antara Adam dan Hawa, ya kan? Itu sampai ya Allah ketemu di padang Arafah itu. Ya, sampai segitunya. Yang kedua, ya pada dasarnya iblis itu sami'na wa ata'na, taat kepada Allah. Tapi satu yang menurunkan derajatnya ke derajat yang paling rendah itu gara-gara apa? Gara-gara tidak patuh kepada Allah. Ketika apa? Disuruh tunduk kepada Nabi Adam. Kan begitu? Ya. Ana khairum minhu, betul. Merasa dia lebih baik. Padahal Allah sudah memproses. Diciptakannya manusia, di ayat 31 kan ada lanjutannya itu, Pak. Wa 'allama Adamal asma'a. Lalu Allah mengajari. Konsekuensinya Allah menciptakan khalifah itu adalah kemudian Allah memberikan ilmu. Tinggal kalau jangan mau mengambil apa tidak, kan begitu. Nabi Adam diajarin sama Allah, ketika sudah pinter, konsekuensinya ya iblis harus tunduk kepada Adam. Walaupun iblis datang lebih dulu. Karena merasa lebih tua, lebih dulu, lebih pinter, lebih baik. Ana khairum minhu. Ya, jadi ana khalaqtu min nar, saya diciptakan dari api. Dari api itu menurut dia paling hebat itu. Sedangkan dia diciptakan dari tanah. Tanah diinjak-injak orang kayak gitu. Makanya jangan meremehkan orang lain. Intinya di situ. Ya. Jadi bolehlah jangan misalnya mengucapkan terima kasih iblis. Gara-gara kamu jadi kita hidup di dunia ini. Tapi seandainya tidak digoda iblis, bisa jadi kita beranak pinak di surga. Makanya kan Rasulullah dawuh, kul ummati yadkhulunal jannah. Kabeh umatku benjing niku mlebu swarga. Ilaman aba, kecuali yang enggak mau. Berarti apa? Kula jenengan itu aslinya itu penduduk surga, mek diampirke teng donya. Lah teng donya niki kula jenengan eling kali Allah sing Maha Kuwasa, kok balik teng swarga, ngoten lho kasarane. Nggih. Jadi kula jenengan namung mampir tok niki. Ibaratnya mau mampir ngombe. Ngoten lho.
Sampai segitunya Pak sebenarnya. Itu kalau dibuka luar biasa itu. Ya, bagaimana jadi antara peran iblis ya, peran iblis terhadap kekhalifahan Nabi Adam. Wah, hebat itu. Jadi contoh ya, apa? Judul yang bagus. Ya, sampai seperti itu. Makanya jangan meremehkan karena diberikan akal dan nafsu hanyalah Nabi Adam. Iblis hanya diberikan nafsu, nggak diberikan akal, punya keinginan los saja. Ya, ketika melihat orang ini ya langsung los saja, ngelokno orang dan sebagainya. Ya, seakan paling benar sendiri, paling baik sendiri. Padahal itu yang merusak amal kita. Seperti itu jemaah sekalian. Nah, itulah skenario-nya Allah yang ternyata dengan demikian ya mungkin wis lakone wis kaya ngono kan gitu. Lakone wis kaya ngono. Dadi Nabi Adam digawe ngene, kok cek iso turun nang bumi sehingga bumi ini ana isine kan. Kok mau gak ciptakan manusia turun di muka bumi lah terus bumi ini kaya apa? Ngoten. Maka dari itu jemaah sekalian, satu-satunya bumi yang kita tempati ini sampai wong Jawa kan ana istilah sedekah bumi. Karena cek eling kalau jenengan asalnya teko saripati bumi, hidup di atas bumi, makanya sedo fisik kula jenengan balik teng bumi. Nggih. Ngaten pungkasane niku ngoten niku. Termasuk pungkasane pengajian ya bel niki. Ngaten nggih. Matur nuwun sanget Pak Senar, luar biasa. Masih banyak ini kalau dijelaskan ini dalil-dalilnya banyak sekali, Pak. Nanti insya Allah saya bikin tema di tempat lain. Ya, antara peran kekhalifahan manusia dan keterlibatan iblis dalam menciptakan kesuksesan manusia itu. Makanya kalau jenengan misalnya disalahi wong, ya ojo gampang nyalano. Bisa jadi orang yang menyalahi kita itu bermanfaat untuk kita. Dilokno wong ngoten nggih. Alhamdulillah dosaku kurang. Wis ngono ae. Sama dengan itu Nabi Adam bisa jadi terima kasih iblis gara-gara kamu saya jadi bisa mengembangkan di muka bumi seperti ini. Ya, makanya besok nang akhirat ayo kita ketemu iblis. Ya Allah nggih, matur nuwun Pak Senar. Aba Rosid pertanyaannya ditunda nggih. Aba Rosid nggih. Ini iya monggo cepat iya singkat. Nggih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Pertama-tama saya mohon maaf Ji. karena yang bertanya paling-paling di bawah. Oleh karena itu, pertama saya usul lebih banyak yang tanya-tanya sehingga bisa berkarir. Oh iya iya. Pertama dari ayat Al-Baqarah 50, apa kaitannya dengan Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi? Apa kaitannya? Karena kalau tidak menjawab biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia diangkat sebagai pemimpin. Ada hadisnya tadi, kullu quru'in kullu amat ini. Pemimpin itu akan dimintai pertanggungan jawab hidup di kehidupan. Apakah pemimpin dua kata? Apakah pemimpin menjadi pemimpin? Kalau tidak itu amanah, maka amanah orang yang melanggar amanah maka menjawabnya. Mohon maaf dari lagi. Yang ketiga, apakah itu dikatakan hidayah? Orang yang sudah tahu bahwa panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau sholat berjamaah syukur di masjid, sudah tahu, tetapi tidak melaksanakan. Apa itu tidak mendapat hidayah atau gangguan mental? Ya. Dan terakhir, 5. Dan terakhir, sekarang ini adalah bulan Sya'ban tadi dikatakan adalah bulan kemuliaan. Ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Sya'ban, banyak berpuasa, maka orang yang meninggalkan ketika kepada yang puasa sama dengan ganjaran yang berpuasa. Bahkan di Al-Quran itu ada paket 20.000 per orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama hubungan antara ayat ini dengan
ayat innallaha malaikatahu di surah Al-Ahzab 56 bahwa itu perintah untuk bersolawat. Nah, solawat ini hukumnya sunnah sebetulnya, bukan wajib. Jadi kalau mendapatkan sholat, kenapa kok kita ketika ada Muhammad disebut kita baca sholawat? Dalam satu hadis disebutkan orang yang tidak baca sholawat ketika disebut nama Muhammad maka hilang keberkahan hidupnya. Rohifa anfurojulin, rohima anfurojulin, idza dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Ya, yang kedua, kenapa bersolawat? 1 kali solawat 10 kali pahala, balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka ketika ada Muhammad disebut kita jawab Allahumma sholli alaihi. Seperti itu. Terkait dengan hidayah, semuanya itu pada akhirnya adalah hidayah Allah, Pak. Ya, jadi ketika kita rajin sholat, ya, berarti kita mendapat hidayah Allah. Ya, makanya jangan sombong ketika kita rajin sholat, wah aku paling sholat, paling hebat. Tidak. Tapi itu hidayah Allah. Makanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semua atas pertolongan Allah. Zikir kita, syukur kita, ibadah kita, pertolongan Allah. Itu hidayah. Dan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti itu. Nah, ketika termasuk terkait dengan orang yang sudah tahu tidak mau mengamalkan, balik lagi kepada hidayah. Ya, termasuk orang yang tidak menjalankan amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'yati. Berarti kan mengkhianati. Sifatnya munafik. Makanya hati-hati. Siapa pemimpin itu? Pemimpin tadi kan sudah saya jelaskan, ya kan? Minimal memimpin diri kita sendiri. Ya, Pak ya? Ya ada pemimpin diri sendiri, memimpin rumah tangganya, bagaimana putra-putrinya, bagaimana istrinya. Ya, memimpin dalam satu perusahaan. Panjenengan memimpin Darul Hijrah ini. Ya, pemimpin semua. Termasuk kita, diri kita itu pemimpin, Bapak. Ya, pemimpin diri kita. Bagaimana mengatur hidup kita, mengatur pola makan kita, ya, termasuk mengatur waktu kita. Sesemangat apapun ngaji panjenengan, ya harus diatur waktunya. Pas mari ya mari, gitu loh. Nanti ngaji ya, oke, masya Allah. Mudah-mudahan amanah yang kita lakukan ini akan mendapatkan balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Ini mungkin agak lebih sedikit karena nanti selama Ramadan tidak ada kajian lagi seperti ini, mungkin dalam bentuk yang lain. Jadi ini adalah merupakan kajian terakhir sebelum Ramadan. Terima kasih dan mohon maaf mungkin selama ngaji saya ini banyak kekhilafan saya, baik ucapan maupun tingkah laku saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ngaten nggih. Sekali lagi secara khusus matur nuwun bantuan pagarnya, insyaallah barokah untuk santri-santri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.